Brigade Jenin rayakan kemenangan atas pasukan Israel. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Brigade Al-Quds Brigade Jenin merayakan kemenangan perlawanan Palestina atas pasukan Israel yang menyerang di kota Jenin, tepi barat. Perlawanan Palestina, terutama Brigade Al-Quds Brigade Jenin, menulis dalam pertempuran Fury of Jenin, epik kepahlawanan dan pengorbanan yang paling luar biasa, kata sayap bersenjata itu. Itu membuat musuh kehilangan banyak kerugian dalam putaran konfrontasi yang akan tercatat dalam sejarah perjuangan rakyat Palestina. Tambahnya, Al-Mayadin melaporkan, kelompok tersebut berterima kasih kepada orang-orang Palestina yang tabah yang tinggal di Camp Jenin, pedesaannya, kota-kota yang merangkul rakyatnya. Brigade Jenin juga memberi hormat kepada keluarga para syuhada yang terluka, mereka yang ditahan selama pertempuran atas pengorbanan besar yang mereka lakukan. Sementara itu, Kepala Politbiro Hamas Ismail Haniyeh mengatakan semua opsi untuk mendukung Jenin dan rakyatnya ada di atas meja. Dia menambahkan bahwa operasi Heriot di Tel Aviv dan tindakan perlawanan lainnya yang terjadi di seluruh Palestina datang sebagai dukungan untuk Jenin dan orang-orangnya. Dia juga menambahkan bahwa Hamas mengirimkan pesan yang jelas kepada pendudukan Israel melalui pihak ketiga untuk menginformasikan bahwa perlawanan mengetahui situasi di Jenin yang mendorong Israel untuk menghentikan agresinya di camp. Senada dengan ucapan Haniyeh, Brigade Al-Qassam mengucapkan selamat kepada para penghuni camp beserta para pejuangnya, para pejuang Brigade Jenin dan Brigade Syuhada Al-Aqsa atas ketabahan mereka selama pertempuran. Orang-orang Palestina kembali ke Camp Jenin setelah pasukan pendudukan mundur. Para pejuang perlawanan berkeliaran di jalan-jalan, kata seorang koresponden Al-Mayadin yang melaporkan Rabu pagi. Pasukan pendudukan Israel mulai meninggalkan camp tidak lama setelah pukul 21 pada hari Selasa. Channel 7 dan Channel 13 Israel melaporkan. Hati-hati warga Israel, pemimpin Zionis akan mendorongmu ke tepi jurang, lengserkanlah pemimpin kalian. Kondisi Israel diketahui makin memanas setelah setiap minggu tanpa henti ribuan warga Israel turun ke jalan dan memprotes kebijakan-kebijakan baru rezim Zionis hingga mendesak PM koruptor Israel si Netanyahu untuk turun dari jabatannya dan bertanggung jawab atas pecahnya perang saudara di Israel. Kelompok perlawanan Palestina ikut turun tangan dan menyerukan pada warga Israel jika negaranya tidak layak mempertahankan pemimpin yang akan mendorong kalian pada jurang yang curam. Kelompok perlawanan Palestina Arin Al-Aswad menyampaikan pesan kepada pemukim Zionis dengan menegaskan tentara Israel berbohong kepada kalian dan akan membawa kalian ke tepi jurang. Menurut kantor berita Sahab, Arin Al-Aswad dalam pesan yang disampaikan kepada pemukim Zionis hari Jumat mengatakan, panggilan publik datang bagi rezim agresor yang mengira bisa mengakhiri perlawanan, sebab kejahatan mereka akan menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Pasukan Arin Al-Asad hari Jumat menggelar parade bersenjata di Jalan Nablus pada peringatan Kesayihidan
Wadi Al-Hawa, salah seorang komandan kelompok perlawanan Palestina ini, dan mengumumkan, "Kami akan terus berada di arena pertempuran, tidak akan pergi." Juru bicara Arin Al-Aswad menegaskan, "Kita semua orang Palestina percaya pada persatuan dan solidaritas dalam darah, perjuangan, dan operasi perlawanan bersenjata." Pada Kamis pagi, 3 pemuda Palestina gugur di kamp tepi barat setelah terjadi serangan tentara rezim Zionis ke daerah itu. Menanggapi kejahatan rezim Zionis di berbagai wilayah tepi barat, kelompok perlawanan Palestina melancarkan operasi anti-Zionis yang meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Pencurian puluhan ribu amunisi dari gudang senjata rezim Zionis menyebabkan kekhawatiran keamanan Israel. Media rezim Zionis mengumumkan sekitar 26 ribu peluru dan senjata telah dicuri dari gudang salah satu pangkalan tentara Israel yang katanya ketat namun tetap kebobolan. Israel News 24 pada hari Rabu 14 Juni 2023 melaporkan bahwa tahun lalu rezim Zionis juga mengakui bahwa 30.000 senjata telah dicuri dari pangkalan militer Beersheba dan tidak diketahui siapa dalangnya. Menurut laporan ini, salah seorang anggota Knesset memandang penting insiden ini dan mengungkapkan 2 orang telah dicurigai. Militer Israel telah menghadapi masalah senjata yang dicuri dari pangkalannya selama bertahun-tahun hingga juga terjadi di tahun 2023 ini. Investigasi menunjukkan bahwa perampokan yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir terutama dilakukan dengan cara sama tentara dan juga kontraktor sipil yang bekerja di pangkalan militer tersebut. Tak hanya itu, ribuan amunisi yang disiapkan untuk melakukan pertempuran juga hilang. Hingga hal ini membuat rezim Zionis panik dan ketar-ketir bagaimana bisa pangkalan militer yang katanya sangat ketat bisa kebobolan. Sistem yang salah atau dari tentaranya yang tidak mau melakukan aksi dan hanya keluar-keluar saja dan menganggap dirinya yang paling kuat